Ibadah pemuda kita. Kita akan mulai ibadah pemuda kita pada sore hari ini. Ibadah PLK Pemuda Gemis Bethlehem hari Sabtu 26 Juni 2021. Patut kita syukuri atas perkenanannya, kita semua dapat bersama-sama ada di ruang virtual ini dengan hati yang penuh sukacita. Teman-teman pemuda, ibadah kita hari ini bertemakan mengikut Tuhan sepenuh hati, dan ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Sony Dandel. Marilah bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadiratnya, memuji dan menyembah Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Banyak hal telah kita lalui, suka, duka, kesulitan, dan kesusahan. Tapi kita tahu benar bahwa kasih-Nya selalu bersama dengan kita di sepanjang hidup kita. Mari bersama-sama memuji namanya dengan riang sebab Allah kita besar. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 3 ayat 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami bersyukur atas setiap karya-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, jika tidak ada Tuhan di dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhanlah penolong dan harapan kami dalam setiap lembaran kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah kami. Berilah kami hati yang penuh kasih, agar kami selalu diingatkan bahwa lewat kasih-Mu kami dimampukan untuk dapat melewati masa-masa sulit kami. Ya Tuhan, berilah kami hati yang penuh syukur, agar kami pun dapat menikmati setiap badai yang menerpa kami sebagai proses bertumbuh kami di dalam-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Amin. Teman-teman yang terkasih, pasti kita semua tahu benar bahwa Tuhan Allah kita akan senantiasa akan ada bersama-sama dengan kita, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Mari kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhanlah yang akan menuntun dan mengiring langkah kita menuju masa depan. Mari kita bersama-sama mengikut Dia dan berjalan dengan Sang Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan pujian bersama Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah bendung gelap dan badai menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita menyanyi nyanyian sambutan firman, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan.
lagi, Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk doa pembacaan Alkitab dan renungan, dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Sony Dandel. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, benar ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan dari Tuhan, yang adalah anugerah di dalam hidup kami. Jalan-jalan hidup kami sungguh akan berarti ketika kami menyandarkan diri dan pasrah di hadapan-Mu. Saat ini kami bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam perjumpaan yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan membimbing kami semua melihat kebenaran, melihat betapa dalam dan mulianya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua. Kami berserah hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan membaca bagian Alkitab. Tuhan bimbing kami. Tuhan persiapkan kami semua pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah rekan-rekan pemuda, Shalom. Shalom. Halo semuanya. Shalom, Pak. Ya. Shalom. Oke. Shalom. Ya. Shalom. Ya, halo semuanya. Baik, kita akan segera masuk dalam renungan pada saat ini sesuai dengan apa yang sudah diberikan dan dipesankan. Ya. Mari kita tolong sebelum itu saya mau share screen ya. Minta waktu sebentar, saya mau share screen. Bisa ya? Bisa Om Son, bisa. Ya, nanti di Selamat Multimedia. Oke. Kalau udah siap ya? Langsung aja Pak Pendeta, udah bisa share screen? Ya, siap. Yuk.
Sabar sebentar ya. Oke. Mana ya? Baik, sambil menunggu share screen, kita akan mempersiapkan bacaan Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita, ya sebentar. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Perjanjian Lama dari Yosua. Oke, semuanya udah dapat ya? Bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Sudah ya? Belum terbuka, Son. Ya. Ini. Sebentar ya. Kalau Oke. Ya. Oke, sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, siap ya. Baik rekan-rekan sekalian, ya. Sesuai dengan apa yang sudah menjadi pemberitaan yang diberikan hari ini, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Yosua 16 ayat 6 sampai 15. Siap ya semuanya? Saya rasa semua sudah siap. Yosua 16 ayat 6 sampai 15. Ya. Bisa minta seorang, ya siap. Bisa seorang pemuda untuk membacakannya, dipersilahkan. Siapa yang mau baca, silakan. Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Ya. Yosua 16 cuma sampai ayat 10 Pak Pendeta. Sorry. Sebentar. Saya cek dulu. Sebentar. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Oke. 14. Iya, sorry ya. Siap. Yosua 14. Silakan seorang pemuda, siapapun yang akan membaca. Ada yang siap membaca? Silakan. Yosua 14 ayat 6 sampai berapa tadi? Son? Ayat 6 sampai 15. Oke. Yosua ya, siap. Kaleb nah. Iki yang baca ya, Son. Ya. Kaleb mendapat Hebron.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu pada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku, aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Terima kasih Ricky untuk pembacaan firman Tuhan. Suara saya sebelum saya lanjutkan bisa didengar dengan baik ya? Ya, halo. Iya, Pak. Bisa, Oke, Pak. Ya. Nah, oke, saya akan mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi rekan-rekan sekalian, sesuai dengan apa yang saya tampilkan, kita keluar sementara dari pembacaan kita. Ya, halo? Bisa dengar ya? Bisa. Ya, oke. Jadi, saya mengajak untuk melihat beberapa orang yang berbicara tentang tema kesetiaan. Dari 5 orang ini semuanya pendeta. Jadi sengaja saya pilih pendeta lah. Ya. Jadi yang pertama, ya, saya akan bacakan. Ini semuanya pendeta, rata-rata dari Amerika, dan mungkin rekan-rekan tahu mereka. Yang pertama, kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Itu menurut A.W. Tozer. Yang kedua, iman sejati berarti tidak menahan apapun. Itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Itu kata Francis Chan. Dan yang ketiga, kata Matthew Hagi, jangan bergantung pada manusia karena mereka berubah seperti angin. Bergantung pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Masih saudaranya Hagi, Matthew, ini John. Selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Dan yang terakhir, yang terkenal, ini Joyce Meyer, semuanya pada tahu ya, Pak. Ya. Kunci untuk hidup dalam damai dimulai dengan mengejar Tuhan. Dan damai yang hanya bisa diberikan, yang bisa Dia berikan. Rekan-rekan, sengaja saya pilihkan beberapa orang yang berbicara tentang
relasi antara manusia dan Tuhannya. Jadi sungguh menarik ya. Jika kita perhatikan dari konteks pembacaan Yosua 14 ya, ayat 6 sampai 15 tadi, kira-kira menurut kawan-kawan semua, ini mana yang paling dekat? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira yang mana? Kalau barusan kita baca Kaleb, ya. Sekarang kita lihat kalimat-kalimat ini. Kira-kira nomor berapa yang paling dekat? Ayo, siapa? Yang berani bicara, silahkan. Kita dialog ya. Jadi jangan Pak Pendeta aja, dari rekan-rekan juga. Nah, kira-kira yang paling dekat yang mana? Nomor 1 kah? 2 kah? 3, 4 atau 5? Yang mana kira-kira? Nomor 1, Pak Pendeta. Nomor 1. Oke. Ya. Yang lain ada yang berbeda? Niki 4, Pak Pendeta. Riki 4. Oke. Yang lain, silakan. Siapa lagi? Tommy apa Tom? Yang mana kira-kira yang paling dekat? Ya? 3, Bebas. Pak Pendeta. Nomor 3 Pak Pendeta, nomor 3. Nomor 3, oke. Oke ya, sudah. Jadi berapa orang tadi sudah memilih pilihannya? Oh, ada yang bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang paling dekat adalah semuanya paling dekat. Iya. Semuanya dekat. Ya. Semuanya dekat dengan teks yang baru kita baca tadi ya, Yosua 14 ayat 6 sampai 15, dekat sekali. Kenapa dekat? Karena ada dalam ruang wilayah yang berbicara tentang kesetiaan manusia. Jadi saya garis bawahi ya. Jadi semuanya ini benar. Karena apa? Karena bicara tentang kesetiaan. Ya, sikap setia. Baik, saya lanjutkan ya. Sampai sini kita selesai ya. Ini sebetulnya jebakan untuk supaya kita membuka saja di awal ya. Baik. Yang selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira dari 6 gambar ini mana yang Anda paling suka? Silakan. Halo. Kuda laut. Butterfly. Yang kuda laut siapa? Minang. Ya? Minang kuda laut. Minang kuda laut. Terus siapa lagi? Yang lain? Iki soang. Ini apa sih? Pak, Soang nomor apa sih? 6, Pak. Apa sih itu nomor 6? Yang pertama, Pak. Buaya, Pak. Angsa, Pak. Buaya. Oh, angsa ya. Iki Oh, iya. taunya Buaya. Aku buaya, Pak. Kok kamu buaya? Jangan dong. Serigala, Pak. Serigala atau kupu-kupu. Serigala. Pak, saya angsa, Pak. Angsa apa burung sih itu? Angsa ya? Angsa, yang nomor Ini yang 6, nomor 6. ya. Ya. Ini angsa atau soang? Ya, soang. Ya, soang jeung angsa sama aja ya itu. Entok atau entok. Oh, entok. Beda, entok. Soang. Oh, Soang ya. soang dong Ike, soang lagi. Apa angsa? Nah, oke. Kira-kira dari semua binatang ini apa yang Anda ketahui? Yang bilang soang siapa? Apa yang Anda ketahui tentang soang? Lehernya panjang, kan ada lagunya kan ya? Iya. Lehernya panjang, kakinya pendek. Suka nyosor. Suka nyosor ya. Iya. Yang pilih buaya siapa tadi? Oi. Yang bilang aku buaya siapa tadi? Aku. Oke. Baik, rekan-rekan, ini juga seperti puzzle ya. Dari
tampilan pertama dan kedua, sebetulnya saya ingin menyegarkan pemikiran kawan-kawan saja supaya seger. Jadi sore ini memasuki ibadah renungan dengan kesegaran berpikir. Lima-limanya adalah binatang yang setia. 6, Pak. 6 ya. Untuk gambarnya 1 sama Iya. Sabar Ci, ya. 6. Jadi semuanya adalah contoh yang secara ilmiah sudah diteliti, ya. Mereka adalah semua binatang yang setia. Ya. Catatan kritisnya adalah binatang ini semuanya monogami. Ya. Monogami itu artinya setia kepada pasangannya. Buaya hanya 1 kali. Ya. Buaya 1 kali memilih pasangan selama hidupnya dia memilih 1 pasangan. Semuanya begitu. Tapi yang istimewa itu yang kuda laut tadi ya. Ya, kesetiaannya itu ditunjukkan ketika telur dari pasangan perempuannya itu ditaruh di kantung lehernya. Bisa didengar ya? Itu yang spesial banget itu. Tadi kalau nggak salah Ninang bilang kuda laut ya. Jadi kuda laut itu punya spesial kesetiaan ditunjukkan ketika telur dari perempuan itu ditaruh di kantung telurnya, dibuahi sampai dia menetas. Bukan main ya. Hebat sekali. Jadi semuanya setia. Kupu-kupu juga setia. Ya. Jadi kalau ada ucapan, oh dia perempuan buaya, nggak cocok. Buaya itu sangat setia. Ya. Jadi 6 binatang ini contoh yang setia. Baik, kita lanjut ke screen yang selanjutnya. Ya. Kalau tadi kita sudah baca, ya, sebetulnya untuk lebih melihat kedalaman atau di garis bawah itu di ayat yang ke-14. Ya. Jadi saya tampilkan di screen dengan terjemahan dari berbagai Alkitab. Jadi supaya kawan-kawan bisa melihat, mari kita lihat di ayat 14 bersama-sama. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi saya tampilkan, kalau dari terjemahan baru tahun 74, ya, itu dibacanya, itulah sebab. Jadi ada, kalau rekan-rekan melihat, ada perbedaan penerjemahan, dan kira-kira mana yang lebih tepat. Semuanya bisa membacanya, dan rupanya kalau kita baca dari terjemahan yang lain itu bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Jadi kawan-kawan kalau membaca Alkitab bisa lihat nanti di Alkitab, Sabda atau yang lain, bahwa rupanya ada terjemahan yang lain. Ya, jadi bukan hanya yang sekarang yang kita pakai ini ya, yang Alkitab dari terjemahan yang sekarang ya. Baik, ini hanya sekedar informasi saja. Nah, saya ingin masuk pada pembahasan khusus untuk Kaleb ya. Sebab apa yang kita lihat dan kita bicarakan di sini adalah pribadi Kaleb. Kaleb memiliki keteguhan iman. Ya. Jadi kalau baca Kaleb itu kita bisa baca, bisa di Tawarikh ada, di Bilangan, tetapi yang saya ambil adalah Bilangan. Jadi keteguhan iman Kaleb itu terlihat dari sikap dan, ya, saya garis bawahi ya, dari sikap dan kata-katanya. Jadi saat itu ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda tunduk dan takut kepada Tuhan dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Itu ada dalam Bilangan.
sikap iman inilah yang memampukan Kaleb bersikap optimis dan berani mengambil sikap yang berbeda. Kita tahu ada 12 pengintai ya. Dia salah satunya. Berbeda dengan 10 pengintai lainnya meskipun nyawanya terancam. Yaitu bahwa Allah yang mengutus mereka, Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka membebaskan mereka dari Mesir, pasti sanggup menolong mereka menghancurkan orang-orang enak dan merebut tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah. Inilah iman yang murni. Iman yang tidak mempertanyakan ini dan itu. Akan tetapi dengan penuh keyakinan, percaya kepada Tuhan yang memberikan tugas, pasti sanggup menolong mereka dan menyelesaikan tugas tersebut. Sungguh suatu keteladanan iman yang tak tergoyahkan. Bagaimanapun sulit rintangan yang dihadapi. Jadi kalau kita baca nanti tentang Kaleb itu dalam Bilangan, ya, memberikan dukungan, memberikan latar belakang dari apa yang ada di dalam Yosua. Di sini kita melihat bahwa rupanya mau mengikut Tuhan dengan segenap hati itu harus memiliki sikap iman seperti Kaleb. Kemudian, di samping memiliki keteguhan iman, ia juga menunjukkan sikap yang sangat baik, yaitu optimis atau berpikir positif. Sikap ini ditunjukkan di Bilangan 13:30, di mana Kaleb mengatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Selanjutnya, berani mempertahankan prinsip kebenaran. Ya, ini sikap-sikap yang diperlihatkan oleh Kaleb. Walaupun orang enak itu besar-besar badannya, dicatat di sini, waduh, kayak raksasa ya. Tapi Kaleb tidak gentar. Berani mempertahankan prinsip kebenaran. Sikap selanjutnya, tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Ya. Sejak keluar dari Mesir, menuju Kanaan bukan hal yang mudah. Ya. Tetapi Kaleb tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Kemudian, mempunyai roh yang berbeda. Ya kan? Jadi, kalau dilihat dari terjemahan yang lain, dari The Living Bible menerjemahkan, Kaleb itu punya different kind, yang dapat diartikan mempunyai kebaikan hati yang berbeda dengan orang lain. Kemudian mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, ini yang kesetiaan yang ditunjukkan oleh Kaleb ya. Bahkan New version, New International Version, NIV, menerjemahkan sebagai He follows Lord wholeheartedly, yang diartikan sebagai mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, di sini sesungguhnya ya, jadi mengikut Tuhan sepenuh hati itu sesuai dengan tema kita. Inilah ketulusan hati, keikhlasan yang sungguh-sungguh yang ditampakkan oleh Kaleb. Bayangkan, di usia 40, lalu nanti di usia 85 tahun, ya, Yosua memberikan hadiah yaitu Hebron. Oke, selanjutnya, ya, mempunyai sifat melindungi dan peduli pada bangsanya. Sudah jelas ya. Kemudian tegas dan teguh pada komitmen. Memiliki mental pemenang dan semangat yang tinggi. Jadi kawan-kawan pemuda, dari apa yang kita baca bersama tadi, inilah hal-hal yang sesungguhnya saya yakin semua sudah tahu. Semua tahu.
Kalau mau mengikut Tuhan itu dengan sepenuh hati seperti apa ya? Ya, kalau berdasarkan dari apa yang dicatatkan di dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15 menunjukkan kepada kita semua sikap-sikap ini ada pada diri Kaleb. Ada pada diri Kaleb. Memang secara tidak dijelaskan secara mendetail. Tapi dengan ayat-ayat pendukung tadi dari Bilangan, ya, kita bisa melihat betapa Kaleb itu berbeda dari orang yang lain. Kita tahu bagaimana Musa menugaskan 12 pengintai, ya, yang berjarak 120 km lebih. Bayangkan, ya, mereka pergi, lalu mereka pulang. Isi beritanya yang mereka laporkan kepada Musa sama, tetapi ya, isi beritanya sama, tetapi muatannya berbeda. Ini yang sangat menarik. Dan Kaleb berbeda dari yang lain. Suara saya masih bisa didengar ya? Ya, oke. Masih, Pak Pendeta. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, jadi kalau menurut saya ingin selesaikan dulu Ya, jadi kalau menurut KBBI, ya, setia itu yang pertama berpegang teguh, ya kan, pada janji, pada pendirian, patuh, taat. Jadi KBBI menuliskan bagaimanapun berat tugas yang dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Ya. Setia itu berarti memenuhi janjinya, tetap dan teguh hati. Contohnya dalam persahabatan. Kalau sahabatnya susah, tidak ditinggalkan. Katanya memang betul ya, sahabat yang sejati itu tidak akan pernah pergi walaupun dalam keadaan susah. Ya, itu setia. Jadi contoh yang lain, kalau suaminya kerja kemana, istrinya setia. Istrinya kerja jauh kemana, suaminya setia. Jadi tetap menunggu, tetap menanti. Ya, itu catatan dari KBBI ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, ini beberapa pengertian kesetiaan yang saya ambil ya dari pemikiran orang lain, bisa nanti dilihat di Google. Ini katanya seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kesetiaan adalah sebuah konsep yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, bahkan dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Poin yang kedua, kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Itu kesetiaan. Nah, saya sekarang memberikan screen ini, ya. Kalau temanya mengikut Tuhan sepenuh hati, pikiran duniawi, ya, ada yang menulis seperti ini. Orang hebat bukan dia yang memiliki banyak cinta, tapi dia yang bisa menolak kehadiran cinta lain demi pertahankan satu cinta. Secara alkitabiah, ya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya. Setia. Itu dalam Ibrani 10 ayat 23. Lalu screen yang selanjutnya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak mendapat menyangkal dirinya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari paparan yang sangat singkat ini, sesungguhnya dari pembacaan kita,
memberikan begitu banyak makna atau syarat makna dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Sebelum saya lanjutkan, siapa anak muda yang sekarang terpilih jadi majelis? Ada? Ada nggak yang terpilih jadi majelis anak muda? Siapa? Ada? Banyak Pak, banyak. Oh, banyak. Ada lebih 10, ada 10 orang? Ada nggak ya? Kurang kayaknya Pak, kurang dikit Pak. 8 orang kayaknya Pak Pendeta. Ya, oke. 8 kayak 8. Saya senang mendengarnya, saya bersyukur ya. Karena apa? Karena rupanya Gemis Bethlehem sekarang ini memberikan yang muda-muda untuk melayani ya, menjadi pelayan Tuhan. Bukan kebetulan jika hari ini kita membaca Yosua 14. Hal yang sangat menarik dari pemberitaan tadi bisa kita sarikan, bisa kita sederhanakan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati merupakan sebuah harapan, bahkan bisa saja sebuah janji. Jadi bukan berarti ini hanya khusus untuk yang terpilih jadi majelis, enggak. Ini untuk kita semua ya. Ya. Saya beri gambaran sederhana. Saat ini dalam dunia yang seperti ini, yang sangat global, dunia yang punya kekuatan di jari-jari melalui gadget, melalui media kita, ada banyak persoalan yang terjadi. Ya, ada banyak persoalan yang terjadi yang mengganggu dan bahkan mempengaruhi kehidupan persekutuan. Ya. Ketika sekarang bukan pemuda yang sekarang ini ya yang hadir, tapi pemuda-pemuda yang lain tidak menunjuk kepada siapapun, tetapi survei di Amerika menyatakan 95% anak muda sekarang tidak punya perencanaan hidup. Ya. 95% anak-anak muda di Amerika ini menurut penelitian sekarang tidak punya perencanaan hidup. Hanya 5% yang punya perencanaan hidup. Mengapa demikian? Karena pengajaran tentang firman Tuhan sekarang sungguh sudah sangat jauh atau sangat jarang. Anak-anak muda lebih cenderung dengan hal-hal yang menarik ya dengan konteksnya saat ini. Tidak lagi melihat Tuhan sebagai pengharapannya, sumber kekuatan hidupnya. Ini di belahan dunia yang lain. Dan sangat terbukti di beberapa negara yang lain, ya, gereja saat ini, ya, setiap minggu hanya dihadiri oleh sedikit orang dan itu para lansia. Ini diketahui. Nah, kita saat ini bersyukur sekali dapat berjumpa via Zoom dan bicara tentang Yosua. Keren banget. Sesuatu yang sangat spesial. Iya, sangat spesial. Kenapa? Karena kita masih punya ruang, punya waktu untuk berbicara. Kita mau ikut siapa? Ya. Kita mau ikut siapa? Yosua
Ya, jelas-jelas menunjukkan kepada kita dia setia kepada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya Yosua? Siapa? Musa. Musa, Yosua, dan Kaleb. Lihat ya. Musa, Yosua, dan Kaleb. Yosua dan Kaleb yang berangkat ke Kanaan diperintahkan oleh Musa, tetapi Musa tidak sanggup, tidak diperkenankan, tidak masuk ke kota perjanjian, tetapi Yosua dan Kaleb sampai ke sana. Hal-hal yang paling mendasar tadi sudah diungkapkan. Ada, kalau mau ikut Tuhan tadi apa? Oh, macam-macam. Harus optimis, harus berani, harus begini, harus begitu. Pertanyaannya yang paling sederhana sekarang, bagaimana dengan kita? Pembacaan Yosua memberikan inspirasi kah buat kita? Pasti. Saya percaya pasti. Nah, tantangannya bagi kita sekarang adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, apakah hanya sekedar wacana atau menjadi sikap iman di dalam perkataan dan di dalam tindakan. Ini yang harus kita gumuli bersama-sama. Rekan-rekan pemuda, saya tahu kalian punya banyak sekali pikiran, punya banyak harapan, punya banyak cita-cita, ya, banyak obrolan, ya, udah nggak bisa dihitung mungkin berapa banyak grup WA di dalam HP-nya masing-masing, ya. Siapa yang paling suka, ya. Tapi saat ini kita ditarik. Nah, sekarang ini sebetulnya kita ditarik, waktu ini kita ditarik melihat, ya. Mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, atau mau ikut Tuhan dengan setengah hati, atau mengikut Tuhan sekedarnya saja. Bagi majelis yang terpilih, ya, anak-anak muda yang terpilih jadi majelis periode ke depan, saya yakin ini menjadi kekuatan. Ya. Ini akan menjadi kekuatan buat kita semua. Mengikut Tuhan sepenuh hati. Kalau ini ditulis berarti ada yang suka mengikut Tuhan dengan setengah hati. Tapi saya percaya kita anak-anak muda akan terus dalam proses ini, ya. Bayangkan Kaleb butuh waktu 45 tahun kemudian dia menerima apa yang dijanjikan. Butuh waktu 45 tahun. Di sini mau dikatakan bahwa mengikut Tuhan sepenuh hati tidak lagi bertanya-tanya, Tuhan kapan? Tetapi Tuhan sendiri yang akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Saya rasa rekan-rekan pemuda sekalian bisa mengembangkannya, pemikiran ini, bisa lebih mendalaminya. Ada banyak cerita di balik ini ya. Ada cerita di balik ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada seorang pemuda ingin menyampaikan sesuatu. Saya rindu mendengarkannya. Silakan. Renata, let's say something. Ya, Pak. Ya, apa yang ada dalam benakmu ketika anak muda memahami atau melihat teks mengikut Tuhan sepenuh hati? Gimana kalau anak muda melihat teks mengikut Tuhan sepenuh hati? Gimana?
sebenarnya berat sih Pak menurut saya, tapi bukan nggak mungkin, kayak sekarang itu gimana ya Pak? Sekarang itu kita Nggak apa-apa. lagi ada di fase di mana sebenarnya menurut saya masalah terbesar anak muda zaman sekarang itu sebenarnya sosial media ya Pak. Jadi kayak terkadang kita mengikut Tuhan aja, bahkan kalau kita lagi ibadah otaknya nggak di sini gitu, nggak, walaupun misalnya gereja, kadang saya juga kalau gereja otaknya nggak di tempat gitu loh Pak, karena ya itu mungkin menurut saya sih pengaruh terbesar itu sosial media saat ini. Tapi kalau untuk sekarang saya mau bagi cerita aja sih ke teman-teman pemuda. Jadi kami sekeluarga itu udah mulai, emang udah belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini kita udah mulai ibadah bareng-bareng malam. Nah ini saya mau sharing aja sih Pak, sebenarnya di saat kayak gini banyak orang yang apa ya, yang putus asa, yang kena mental illness bahkan, entah karena pandemi, entah karena media sosial dan lain sebagainya. Tapi dengan kita ikut Tuhan, terus kita benar-benar sisain waktu untuk cerita ke Tuhan, kita bagi cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, itu sangat membantu banget sih Pak menurut saya. Jadi untuk anak-anak muda mungkin, walaupun saya mungkin paling kecil di sini, tapi ayolah kita mulai mencari Tuhan. Karena saat ini kayaknya kita lagi disaring gitu. Iman kita lagi diuji sama Tuhan. Siapa sih yang bakal balik ke Tuhan dan siapa yang malah makin jauh ke Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Kenapa banyak orang yang meninggal? Kenapa banyak orang yang makin menjauh dari Tuhan saat ini? Itu sih Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Renata, terima kasih sekali ya. Baik, silakan yang lain. Ya, bagus itu pemikirannya. Yang lain, Destrianti Daloma mau bilang apa? Hai Destri. Halo Pak. Hai. Iya. Kalau tadi kamu udah dengar Renata ya, Renata bisa memaparkan. Silakan memaparkan saja sesuai dengan pemikiranmu. Silakan. Aku juga sih setuju sih sama pendapatnya Renata. Justru di dalam masa muda kita agak sulit untuk mengatakan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Banyak tantangan yang kita yang kita hadapin, bukan hanya sosial media, mungkin kelemahan-kelemahan iman lainnya seperti sering mendengar omongan orang atau pergaulan yang baik itu di tempat kerja, persaingan yang membawa iman kita tuh lebih ke arah duniawi gitu Pak. Semuanya serba mencari keuntungan pribadi, kayak lebih kalau misalnya ada pekerjaan lebih mementingkan yaudah yang penting duit dulu deh gitu. Masih banyak hal-hal tantangan yang dihadapi anak muda saat ini. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing, maukah kita terus mengikut Tuhan walaupun banyak tantangan kita sebagai anak muda yang kita hadapi, balik lagi ke diri kita, mau atau tidak gitu. Kalau mau, ya ayo sama-sama berproses, salah satunya di Persekutuan Pemuda ini gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih ya. Saya kembali lagi ke screen nomor 2 ya. Jadi pergumulan yang disampaikan tadi itu sesungguhnya saya yakin itu bisa mewakili pergumulan pemuda walaupun tidak secara kompleks ya. Tetapi ada kebenaran di dalamnya bahwa sekarang anak muda lebih tantangannya jadi gini. Dulu kan nggak ada gadget ya. Dulu nggak ada gadget tapi dosa tetap ada. Sekarang ada gadget, dosa tetap ada. Gitu kan? Orang dulu bilang, anak sekarang bilang, oh dulu nggak ada gadget, dosanya berarti nggak terlalu banyak ya. Atau sekarang anak muda ada gadget, ada multimedia, persaingan begitu kuat dan segala macam, berarti dosanya banyak ya. Tidak seperti itu. Yang nomor 3, screen nomor 3, ya, itu menurut Matthew Hagee. Jadi yang paling penting sekarang ini bagi anak-anak muda, ya,
Jangan bergantung kepada manusia karena mereka berubah seperti angin. Bergantung kepada Tuhan dan ketahui bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Jangan bergantung pada manusia, ini bisa kita terjemahkan. Jangan bergantung pada teknologi yang dibuat manusia. Jangan bergantung pada harapan yang dibuat oleh manusia. Jangan bergantung pada janji-janji manusia. Karena manusia tidak sempurna karena mereka berubah seperti angin. Nah, inilah yang dicatat, yang ditampilkan di dalam kepribadian seorang Kaleb. Dia tidak bergantung dari 10 orang yang lain yang berkata bahwa kita tidak mungkin mengalahkan orang enak di Kanaan karena mereka tubuhnya besar-besar, tinggi dan berbahaya. Tetapi Kaleb dengan optimis berkata, kita pasti bisa mengalahkannya sebab kita bersama dengan Tuhan. Jadi anak-anak muda, saya pernah mengalami juga masa muda. Tentunya tantangannya berbeda, tetapi tetap sama. Tantangannya berbeda tetapi sama. Persoalan kesetiaan adalah bagaimana kita tidak melakukan itu tadi. 1, ngejar duit melulu. Yang dicari, pokoknya gimana kita cari duit. Duit penting, merupakan sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang penting, itu tidak bisa disangkali. Tetapi setia kepada Tuhan melebihi dari semuanya. Kalau itu mau diteruskan dengan nalar yang baik, dari cari uang kita membangun persekutuan. Dari cari uang kita memperhatikan para pendeta, memperhatikan para majelis, memperhatikan kostor, memperhatikan sapam, memperhatikan hal-hal yang sederhana di dalam persekutuan. Itu bentuk kesetiaan. Jadi kawan-kawan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin di dalam masa muda ini begitu banyak tantangan, tetapi hari ini kita diingatkan, just remember to Caleb. Ingat kepada Kaleb. Kaleb punya kesetiaan yang menjadi teladan buat saya juga, buat kawan-kawan. Pertemuan ini tidak akan menyempurnakan, tidak akan melengkapi pemikiran anak-anak muda di Mahanaim. Tapi saya percaya, jika kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, kita akan memiliki sikap Kaleb tadi. Apa? Kerendahan hati yang dikatakan kebaikan hati. Saya percaya Roh Kudus akan menggenapi, menyempurnakan, melengkapi renungan kita bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk 2 anak muda yang sudah memberikan pemikirannya, dan biarlah ini menjadi kekayaan kita pada saat ini dan menjadi sebuah pijakan yang baik untuk menatap masa depan. Hidup di dalam keluarga, hidup di dalam masyarakat, hidup di dalam persekutuan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sony Dandel atas firman yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, beserta pelayanan juga.
Baik, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat transfer ke Bendahara Jemaat dengan nomor rekening Bank BCA 07511636605 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah pemuda. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan bisa lewat WhatsApp Bendahara Jemaat dengan nomor WhatsApp 0821 2380 2251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer atau bisa melalui pengurus pemuda. Nomor rekening dan nomor WhatsApp yang tadi juga akan di-share ke grup pemuda. Mari kita memberikan persembahan sambil persembahan dipersiapkan. Kita nyanyikan pujian NKB 133 ayat 1, 2, dan 3, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka Kau beri setiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Untuk doa persembahan dan juga doa syukur beserta doa Bapa kami akan dibawakan oleh Pendeta Sony Dandel. Sebelum kita masuk ke dalam doa syukur dan juga doa persembahan, saya bacakan pokok doa syukur yang akan dibawakan pada sore hari ini. Yang pertama untuk Fani Jasin, Tante Yulin Mesak dan Oma Sandra Mesak yang saat ini sedang sakit. Yang kedua untuk pemulihan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Yang ketiga, pekerjaan pemuda-pemudi serta pergumulan dalam mencari pekerjaan. Yang keempat, pasangan hidup dari pemuda dan pemudi. Yang kelima, pelayanan PLK Pemuda serta kepengurusan pemuda yang baru sehingga semakin baik mampu menjangkau setiap anggota pemuda. Yang keenam, pelayanan Gemis Bethlehem dalam situasi pandemi COVID-19. Dan yang ketujuh, untuk para majelis jemaat yang baru terpilih, khususnya untuk majelis yang masih muda. Kepada Pendeta Sony Dandel, dipersilahkan Pak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Jika sampai pada titik ini, kami masih diperkenankan berada dalam satu wadah, perjumpaan bersama dengan pemuda Gemis Bethlehem
dan kasih Tuhan kami rasakan ada di dalam persekutuan kami, sehingga semua dapat berjalan sampai di titik ini. Bapa di sorga, di dalam persekutuan kami bersama, ketika kami sudah mendengar firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami semua. Ya Allah, kami tahu, menjadi anak muda di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, baik dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam persekutuan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bahkan gereja kami, ya Tuhan. Kami sungguh tidak akan mampu jika mengandalkan diri kami. Biarlah kami anak muda, ya Tuhan, mau menyerahkan diri, membuka hati, mau melandasi seluruh kehidupan kami hanya di dalam takut akan Tuhan. Biarlah pemahaman, pemikiran yang mendasari untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati menjadi kekuatan dan modal dalam pergaulan anak-anak muda dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, terima kasih jika Kaleb hari ini menjadi sosok yang kami bicarakan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kaleb menjadi topik utama di dalam kehidupan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam ketergantungan kami, dalam kelemahan kami, biarlah di masa muda ini kami tidak bergantung kepada manusia, tapi kami senantiasa bergantung kepada Tuhan, sebab Engkau tidak pernah mengingkari janji dan setia. Bahwa setiap anak orang yang percaya, orang Kristen, siapapun yang percaya, akan memiliki kehidupan yang kekal, yang sangat bernilai dan jauh berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam satu hati saat ini kami bersama-sama, ya Tuhan, membawa kekasih-kekasih kami, orang tua kami, saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami bawa Fani Jasin, Ibu Yulin Mesak, Oma Sandra Mesak di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kekuatan, bahkan kesabaran bagi kekasih-kekasih kami dalam menjalani masa perawatan, bahkan pemulihan dari sakit yang mereka derita. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan Roh Kudus-Mu, memberikan keteguhan bahwa di dalam kasih sayang Tuhanlah mereka senantiasa terus berharap bersandar bahwa hidup adalah anugerah yang Tuhan beri, dan sungguh mereka terus berharap atas kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati obat, Tuhan memberkati pelayanan yang diberikan, baik itu oleh dokter, oleh keluarga, atau siapapun yang berempati untuk meringankan sakit mereka. Tuhan, saat ini juga kami mau menyerahkan hidup kami sebagai pemuda di dalam persekutuan gereja kami, di dalam pergumulan mencari pekerjaan, di dalam pergumulan untuk mencari jodoh atau pasangan hidup, di dalam persekutuan pemuda ya Tuhan. Ada begitu banyak ruang yang harus kami isi sebagai anak muda. Oleh karena itu Bapa, dengan tantangan yang begitu banyak di dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, pastilah akan banyak godaan, akan banyak keteralihan pikiran, bahkan
sikap yang membelakangi Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah hari ini kami disegarkan kembali. Roh-Mu yang kudus Tuhan, kiranya membalut kami, melingkupi kami, menguatkan kami kembali ya Tuhan. Kaki kami, hati kami, tangan kami, pikiran kami, mulut kami ya Tuhan. Bahkan mata kami, semuanya boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati pergumulan kami semua anak-anak muda. Tuhan Yesus, Kau juga kiranya mendengar pergumulan anak-anak muda yang saat ini sedang bergumul untuk masa depan dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kasihani mereka. Dan kiranya Tuhan meluruskan langkah-langkah mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga senantiasa mendukung, menopang pelayanan Gemis Bethlehem secara keseluruhan, baik dari ketua jemaat, arah majelis, bahkan dari pegawai kantor, kostor, satpam, semua yang Tuhan berikan tanggung jawab. Kiranya Tuhan melengkapi, menyempurnakan, menguatkan mereka dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Bapa di sorga, dengan seluruh keberadaan kami sudah memberi persembahan. Terimalah ya Tuhan, menjadi catatan dalam kehidupan kami, bahwa kami senantiasa harus terus bersyukur, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jika uang-uang yang kami kumpulkan ini menjadi kekuatan, menjadi penopang pelayanan di dalam persekutuan pemuda, bahkan jemaat kami secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Teman-teman pemuda, marilah kita tutup ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Engkau mengenalku
sampai akhir hidupku. Kita angkat sekali lagi, Bapa Engkau mengenalku. Panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Untuk berkat dipersilahkan kepada Pendeta Sony Dandel. Mari saya mengajak rekan-rekan untuk berdiri ya. Ya. Baik saudaraku sekalian, rekan-rekan pemuda, ibadah kita segera berakhir dengan pemberian berkat yang berasal daripada Tuhan. Kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan pemuda dan juga kepada Pendeta Sony Dandel yang sudah membawakan firman pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih untuk pengurus. Hai semuanya, dah. Terima kasih Pendeta Sony. Thank you ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Om Pendeta. Terima kasih. Om Son, kita foto dulu Untuk kali ya Om Son. teman-teman, Om Son, kita foto dulu Om Son. Oh iya, kita foto dulu yuk. Yuk teman-teman yang kameranya masih boleh. masih tidak menggunakan kamera, coba dinyalain dulu kameranya, dibuka dulu. Tolong Ninang, minta tolong Nang. Oke. Siap ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Oke. Tunggu 1 kali lagi ya guys. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Om Son, thank you. Ya, untuk teman-teman pemuda jangan keluar Oke, dari Om room Son. dulu ya. Ada pengumuman dari pengurus. Ketua ya, Ketua PLK Pemuda yang baru. Orangnya sendiri. Live aja deh. Oke, silakan kepada Tommy. Tes. Selamat sore teman-teman. Terima kasih karena pada sore hari ini telah bersedia untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk teman-teman semua. Seperti yang teman-teman tahu, tanggal 13 kemarin bahwa telah diteguhkan majelis baru, termasuk juga ketua pemuda yang baru. Namun sebelumnya, gue mau kasih waktu buat ketua pemuda sebelumnya, Neng Iya. Neng ada Neng? Hadir. Iya, gue minta waktunya Neng untuk enggak, sebelumnya gue bilang mau ngucapin terima kasih juga dulu untuk Neng. Jangan ganti. Terima kasih Neng udah selama 5 tahun ini memimpin kita ya Neng. Sehingga kita bisa jadi seperti sekarang. Terima kasih Neng. Ya, gue silakan buat Neng untuk memberikan sepatah 2 patah kata Neng. Silakan. Dan kayak gitu tuh, gue jadi terharu nih, sedih nih. Teman-teman sebentar ya teman-teman ya. Kita bentar aja, nggak lama karena nanti juga mau dipakai juga sama remaja. Silakan Neng. Iya, terima kasih Tommy untuk kesempatannya. Teman-teman, nggak kerasa udah 5 tahun kepengurusan yang lama di periode tahun 2016 dan sampai 2021. Tentunya banyak rasa yang dilalui kita sama-sama, khususnya pengurus ya. Pahit, ada manis, dan rasa nano-nano dia pokoknya. Tapi patut diyakini kalau rasa itu menjadi proses bertumbuh bersama dalam persekutuan pemuda. Dan jangan selalu menerima manisnya aja, tapi pahitnya pun menjadi satu bentuk proses bertumbuh bersama dalam persekutuan pemuda. Dan patut juga kita syukuri sudah 5 tahun kepengurusan
di tahun 2016 sampai 2021. Terima kasih juga gue secara pribadi memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman pengurus khususnya yang sudah mendampingi gue selama kepengurusan yang lalu, memberi motivasi untuk terus melayani, terus selalu memberi support khususnya untuk seksi pelayanan. Itu juga di saat gue lagi ngedown melihat teman pemuda yang menurun drastis beberapa waktu lalu, tapi Ebe selalu kasih support gue juga pada wakil pemuda kemarin, Tommy, kemudian Iki juga yang juga ikut bantu support juga, selalu ingetin kalau misalkan ada teman-teman pemuda yang sakit, selalu bilang, Neng doain, bantu doanya. Terus Gilang juga, teman-teman yang mungkin juga tidak hadir di Zoom ini, Jason, terus ada Cipluk juga, dan Ian gitu. Hanceng juga, terima kasih. Maaf secara pribadi, gue sendiri mungkin dalam perjalanan pelayanan banyak hal yang mungkin tidak berkenan, ada jatuh bangunnya gue selama menjalankan tugas sebagai ketua pemuda, ada jenuhnya, malasnya, dan mungkin itu sifat-sifat gue yang jelek juga, mohon maaf jika tidak berkenan di hadapan teman-teman semua. Dan untuk teman-teman pengurus yang baru, selamat menjalankan tugas pelayanannya selama 5 tahun ke depan. Memang tidak mudah, tapi kita yakini, imani Tuhan yang memampukan dan memberikan hati yang selalu haus gitu, selalu rindu untuk melayani Tuhan. Terus untuk kita sebagai anggota pemuda, sama-sama yuk kita saling bekerja sama-sama bekerja, karena ini tugas pelayanan bukan hanya dibebankan kepada pengurus yang baru nantinya, tapi kita sebagai anggota pemuda juga mari kita berkontribusi, memberikan topangan, memberikan dukungan kepada pengurus yang baru, karena pengurus yang baru tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari kita anggota. Mari kita sama-sama saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Gitu. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tommy. Kembali lagi ke Tommy. Thank you Neng. Terima kasih Neng ya untuk gue secara khusus perwakilan dari pemuda. Terima kasih untuk waktunya selama 5 tahun ini. Kita juga minta maaf Neng kalau kita ada salah-salah. Tapi tenang, Neng belum cabut kok Neng ya. Neng masih sama kita, masih di pemuda. Ya, Neng. masih masih stay jadi di anggota. pemuda. Oke, thank you ya Neng. Thank you teman-teman. Tommy. Ya, oke teman-teman, sedikit pengumuman aja. Kemarin juga kita udah menentukan pengurus, sudah ada nama-nama yang terpilih. Gue mau umumin juga di sini, sudah ada wakil ketua pemuda yang akan membantu kepengurusan gue juga di pemuda. Ada wakil ketua, ada sekretaris, dan bendahara. Wakil ketua sudah terpilih kemarin adalah Iren. Mana Iren? Ren? Yeay Iren! Hadir Mia, hadir. Iya. Lalu di sekretaris juga sudah terpilih ada Be. Mana Be? Be? Ya, baru juga di bendahara sudah terpilih Dea. Dea ada di sini. Ya, teman-teman, ini pengurus pemuda yang baru. Sekarang mungkin belum dilantik, mungkin nanti setelah pelantikan BPMJ yang baru setelah itu akan ada pelantikan pengurus. Jadi sekarang masih pengurus yang lama, pengurusannya Neng masih berlaku sampai nanti ada pelantikan. Dan untuk kegiatan kita, mungkin gue mau kasih pengumuman sedikit. Kegiatan kita mungkin karena situasi lagi kayak gini juga, kita belum banyak
belum banyak ada kegiatan. Ibadah juga masih online. Tapi gue ada kepikiran sih beberapa kegiatan-kegiatan mungkin yang kita bisa lakukan online. Nanti ditunggu aja di grup. Semoga bisa direalisasikan sama-sama. Minta bantuannya teman-teman, kalau ada kegiatan-kegiatan nanti kita sama-sama untuk pemuda, untuk meramaikan, supaya kita tetap solid, tetap kompak. Walaupun dalam situasi yang kayak sekarang ini, yang corona ini yang udah bikin susah kita dalam segala hal bidang pelayanan, tapi gue harap kita jangan kalah sama situasi ini. Kita harus tetap bisa maju sebagai pemuda-pemuda Kristen, kita harus maju melewati masa-masa sulit ini. Itu aja teman-teman, terima kasih. Ya, Merdeka. Terima kasih teman-teman. Apa lagi ya? Oh ya, ibadah pemuda 2 minggu lagi. Kita rencana di tanggal 10 Juli ya teman-teman. Tanggal 10 Juli diminta kehadirannya untuk kita semua. Kita bertemu lagi di ibadah online nanti 10 Juli. Oke teman-teman, itu aja pengumuman dari gua. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dalam keadaan seperti ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you teman-teman. Oke, Oke. bye-bye. Thank you, bye. Oke, guys. Salam guys, bye. Malam guys. Ya guys. Thank you guys. Ya.